Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya. Jangan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Belum enggak. Ini Anda masuk tempat orang. katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, enggak. Hah? Jakarta. Rumahnya orang. Ya, jadi gini, ini perangkat desa saya. Iya. Nah, sebenarnya kedatangan saudara pesulap merah ke desa Rejono itu saya sudah mendengar 5 hari sebelumnya. Dari desa-desus masyarakat dan salah satu warga saya itu mengatakan Pak Kades nanti akan ada pesulap merah datang ke Samsudin. Setahu kami pemerintah desa itu adalah kreator itu. Jadi kami melihat ini substansinya adalah untuk konten. Nah, lihat sampai di sini. Setelah beberapa hari itu muncul lagi berita bahwa benar-benar si pesulap merah itu datang dari Suriname. Nah, saya memanti-manti kepada Pak RT setempat, Pak RT untuk menghindari konflik. Baik, ketika proses karena itu munculnya adalah pengujian Gus Samsudin ya. Nah, di situ nanti akan bisa juga potensi masa itu muncul di saat pengujian itu maupun pasca pengujian. Saya tanya Pak RT, tolong nanti untuk lapor dulu. Kenapa? Biar nanti kita mudah memetakan ketika muncul sebuah masalah. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, pada waktu hari Sabtu kami mendengar juga bahwa Mas Marcel itu juga ke Polres kita pengamanan pengujian di sini. Dari info yang kami terima, yang mengikuti daripada saudara Mas Marcel itu ada salah satu nama yang namanya Naja. Naja itu dulu setahun yang lalu dia itu datang ke kantor desa melaporkan kaitan dengan dugaan penipuan atau apa gitu. Intinya tidak ada sinkronisasi kaitan dengan Samsudin lah. Nah, dan Naja ini merupakan kawan Samsudin. Nah, jadi kawan Samsudin yang notabene-nya mereka juga pernah komunikasi dan pernah berhubungan. Jadi kawannya Samsudin, terus dia tapi ikut pesulap merah gitu ya? Mengikuti. Ya. Bukan bagian daripada tim, tapi ada dalam. Ya. Mungkin mau membongkar satu rahasianya Samsudin bisa jadi seperti itu ya. Akhirnya kita membaca juga karena waktu Sinaja datang ke kantor desa dia pakai atribut ormas keagamaan, pakai baju banser. Iya, yang pakai baju banser itu ya. Nah, disinilah kami beranggapan ketika ada Naja nanti kami khawatir itu pakai baju banser. Iya. Nah, pada saat hari H sebenarnya beneran Mas itu kita santai aja, dia streaming ya kan, di streaming itu. Iya. Yang paling ramai streamingnya Mas Marcel waktu itu. Jadi angel sudut kamera yang terpublikasi itu miliknya Mas Marcel. Jadi otomatis lokusnya adalah Mas Marcel itu. Nah, kita amati terus. Kami dari pemerintah desa mengamati kalau ini tidak ada urusan dengan keamanan desa, kalau hanya itu by konten silahkan, urusan mereka. Nah, dari situ itu terjadi keributan di pintu gerbang sebelah utara. Itu antara pengacara itu Mas Riyadno dengan si Marcel dengan segala pembenaran dan segala retorika kata-kata seperti itu yang dikatakan bersama itu. Kemudian selesai di situ, Mas Marcel itu minta pamit pulang. Ya, jadi untuk pengujian karena ada kata-kata itu dilarang atau kata-kata nggak bisa masuk. Samsudin kan apa itu Pak? Kayak kan nggak mau menemui dengan kebenarannya sih tadi gimana katakan apa? Dia itu apa? Benar-benar punya keilmuan atau hanya trik kan gitu mungkin. Ya. Nah, setelah itu dia Mas Marcel itu pulang, kan terus debat nih di jalan. Di jalan kan? Nah, si saudara Naza ini
memberikan informasi kepada jejaring bansernya, minta bantuan, bahasanya mohon minta bantuan keamanan. Di sini ada keributan yang melibatkan banser, anggota masyarakat, warga masyarakat tadi dengan padepokan. Nah, kata-kata ini mungkin sederhana, tapi bagi kami PMDS ini bahaya, sangat bahaya sekali ini. Nah, itu dia telepon kepada yang kami ketahui setelah kami cross check itu telepon kepada pengurus GP Ansor Kecamatan Kadimahan, dan sudah saya ketemu. Saya sudah ketemu berikut dengan komandan Sattorionnya sama Proposnya Banser sama pengurus Banser di satu Cipinang. Nah, dari kata-kata ini itu kan saya amati di mana itu di streamingnya itu. Nah, waktu sudah mulai memanas, jadi waktu itu saya tidak ada di situ. Waktu sudah mulai memanas, ada warga yang melapor ke saya, Pak Kades ada keributan, TKP-nya adalah di Padepokan. Makanya saya ke sana. Saya tidak lewat selatan, tapi lewatnya di utara sini karena bilangnya TKP-nya di Padepokan. Karena saya masuk itu kalau di video-video kan ada saya naik kendaraan, saya berhenti di pinggir jalan. Si Sudin saya tahan. Nah itu benar. Nah disitulah si Samsudin itu membawa pengikut yang memakai baju Banser juga. Video ada semua kan? Baju Banser, kemudian di situ apa? Ada pengikutnya pakai jas merah kan? Kemudian itu mungkin juga streaming juga. Saya bilang, kamu di sini saya temui dulu. Dengan harapan apa? Kalau nyampe sana, potensinya masalah hari ini bukan karena boleh dan tidak boleh masuk ke dalam hati saya berpikir gitu. Karena adanya Banser dan clear. Ini saya jalan ke sana. Disitulah rekan-rekan. Nah, angel kameranya itu kan terus di siapa di saudara Marcel terus kan sama Pak Priat terus kan. Nah, di sini dia ikut terus minta bantuan keamanan dan tersebar berita ini. Sederhana aja ini. Nah, beneran berita itu tersampaikan bahwa kebetulan yang ketuanya itu ketua Ansor itu tidak berada di tempat, akhirnya mengutus apa benar terjadi keributan dan sebagainya. Tidak lanjut karena ada laporan dari Nazar ini. Nah, si Samsudin sama ini tidak memperjuangkan mungkin kalau nanti potensi itu muncul. Nah, terus saya mengambil langkah dengan bahasa keras saya menanyakan KTP. Karena apa? Untuk menyikapi potensi dini kerawanan, keamanan dan konflik antara Banser dan Banser. Nah, karena shoot kamera itu saya dengan Marcel. Karena apa? Mereka sudah ngomong, saya sudah lapor RT nih. Loh, karena Pak RT saya sudah lapor sama saya. Nah, karena ini muncul, nah ini yang tidak ada di angelnya apa itu streaming itu nanti akan saya perlihatkan fotonya Banser dan Banser itu sudah berhadapan tadi. Nah saya bilang sama Bapak Katik, Mas Banser usaha orang Banser ini tak urusan nih, aku tak jalani dikasih karena apa? Ini nanti kalau ini sudah mereka sudah mungkin pulang nih pasca streaming ini Banser sama Banser pasti nanti akan ikut. Belum lagi kalau ini Banser sini, kalau bukan. Nah, disitulah konteks saya menanyakan KTP. Jadi akhirnya seolah-olah saya itu dianggap melindungi daripada Samsudin. Saya membacanya itu. Deteksi dini kaitan dengan itu. Sebetulnya kan cuma jangan sampai ada kericuan yang sangat meluas karena melibatkan ormas keagamaan. Tapi kan orang-orang kan nggak tahu Mas. Jadi mereka itu kan seakan-akan KTP Pak Lurah minta KTP itu kan karena yang lain nggak disut pas itu. Pas itu nggak ada. Apa yang disutnya pas Pak Kades itu sama Marcel itu minta KTP itu. Karena Angel videonya itu dekat saya dan Marcel. Nah, dari sinilah saya menanyakan kepada Marcel sampai ke selatan, saya tarik ke selatan tujuannya apa? Menjauh dari ini semuanya, tidak terjadi keributan. Nah, disinilah muncul sebuah justifikasi secara moral maupun norma media sosial bahwa saya itu adalah mengapa Mas Marcel sudah pulang kok saya minta KTP? Mengapa Mas dihadang tidak bisa masuk kayak saya masih minta KTP? Buat apa itu privasi? Karena saudara aja menghubungi ketua GP Ansor Kecamatan Kadimahan minta bantuan
pengamanan karena ada keributan antara banser, warga dan padepokan. Yo lek tekone luru Mas, ndak oke. Yang dikhawatirkan apa? Anak buah Samsudin nanti kan keluar semua lah. Itu yang dikhawatirkan. Itu ndak masuk dalam angel Iya. kemarin itu. Wah, banyak sekali. Tapi tanpa seperti ini Pak, kan nggak terungkap masalahnya Samsudin. Betul. Nah, akhirnya ya. Karena saya tarik ke selatan. Dek. Selatan, kita komunikasi di sana. Tetap saya menanyakan KTP. Iya, iya. Karena apa? Sudah terjadi chaos. Iya, iya. Masyarakat nah, karena tempat di jalan raya Mas, sing liwat sing teko itu sing seneng karo ora seneng kita nggak tahu. Ini loh Pak, cuma kesalahpahaman aja itu Iya, sebetulnya. itu ya. Jadi kesalahpahaman mungkin Mas Marcel tidak memahami apa yang saya sampaikan karena saya menanyakan Iya. kepada Mas Marcel. Iya. Mungkin saya menanyakan keras itu karena apa? Saya tahu si Nazar itu dulu itu sudah pernah ribut dengan Iya, iya. Samsudin. Iya, iya. Dan ini pasti muncul potensi masalah baru lagi nih. Karena dulu si Nazar itu yang ngurusin kasih pemerintahan saya. Iya, iya. Gitu loh. Di kantor desa Iya, iya. akhirnya dimediasi di Tulungagung mereka selesai masalahnya. Nah, ketika ini sudah selesai clear seperti yang ada di video itu, si Mas Marcel dengan timnya pulanglah naik mobil. Iya, iya. Nah, naik mobil datang di situ. Si saudara Naza masih dengan salah satu orang yang piano sepuh. Ternyata itu ayahnya Marcel. Nah, itu ayo Mas di kantor desa. Kita komunikasi di sana. Tujuannya apa? Saya ingin menyelesaikan banser dan banser. Iya, 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 iya. Tidak saya menyangka. Tidak ada kesalahpahaman lah Pak. Ya. Terus ini ada juga Pak, ini juga banyak yang kemarin itu yang menduga-duga ya. Iya. Cuma kita yang tidak tahu kebenarannya. Iya. Jadi memang sebenarnya Mas Marcel pesulap merah itu dengan Gus Samsudin itu apa memang sebelumnya itu mungkin rencana mau dibuy setting apa memang itu memang real kenyataannya seperti ini atau memang mungkin setting tapi akhirnya tidak tahu kalau kejadiannya akhirnya meluas seperti ini. Nah itu kira-kira ya gimana? Kalau itu kami nggak tahu. Nggak tahu, ya? Yang saya tahu di streamnya itu katanya pengacaranya sama itu sudah komunikasi lewat WA atau apa tuh ya, kurang tahu. Iya. Kan sudah komunikasi Pak, katanya kemarin itu kan lewat itu kan komunikasi, Mas Marcel mau kesini dengan Pak Samsudin kan katanya mau ketemuan ya, ya oke kan gitu toh katanya. Makanya kan gagal. Dan Katanya Pak Samsudin ditemui, ya jadinya seperti itu. jadi nanti saya akan klarifikasi, kasihan warga saya juga. Iya. Karena ada keterlibatan yang menyeret warga saya, jadi saya pun juga harus membersihkan itu. Termasuk tadi ada yang menyebutkan ada Pak Riki, itu mereka nggak ada niatan untuk membuat sebuah gerakan menjatuhkan, nggak ada itu. Mereka memang komunikasi untuk kolaborasi apa YouTube bikin konten bareng. Jadi warga saya yang dua itu memang ada waktu komunikasi tapi bukan merencanakan kaitan dengan kegiatan itu nggak ada. Itulah ini mengembang ini menyampaikan. Nah, ketika saya tanya di kantor desa, saya itu orang itu nggak mudah gampang percaya. Iya ya betul Pak. Waktu sinasa saya tanya kaitan dengan banser, saya tanya Mas, banser sama baju ini sama lepas. Kalau memang jenengan itu mengatasnamakan pribadi, Oh gitu. kalau Iya. lembaga jangan pakai. Iya. Ternyata dia melepas baju itu. Jadi waktu duduk di sini